Ahmad Muzani ditunjuk jadi Ketua MPR RI. Rencana pertemuan Prabowo Megawati semakin cerah. Indonesia merespons serangan Iran ke Israel. Panglima TNI terima 769 Alpa Hankam dari Kementerian Pertahanan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang saya rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian juga hiburan seperti itu ya. Kita melihat kemarin baru saja penentuan Ketua MPR RI yang mana Sekjen Partai Gerindra akhirnya menjadi Ketua MPR RI untuk menggantikan Bambang Susatyo. Dan rencananya hari ini akan disahkannya Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029. Dan kita berharap bahwasanya memang nantinya segala anggota yang terpilih bisa menjalankan amanahnya dengan baik pastinya. Oke, pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana melalui paripurna pertama usai dilantik, DPR RI telah memutuskan jajaran pimpinan lembaga pengawas itu untuk 5 tahun ke depan. Dan Puan Maharani dan Dasko kembali dipercaya mengisi kursi pimpinan DPR pada Selasa sore kemarin. Setelah menyampaikan hal tersebut, anggota DPR periode 2024-2029 fraksi Partai Gerindra Dasko kembali dipercaya untuk memimpin sebagai wakil ketua DPR. Keputusan tersebut diambil melalui sidang paripurna perdana DPR untuk menentukan pimpinan DPR dan fraksi di DPR untuk periode 2024-2029. Komposisi pimpinan DPR sudah ditetapkan dalam paripurna dengan dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta para wakilnya yakni Dasko, Saan Mustopa, Adis Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Diharapkan kinerja DPR ke depan dapat lebih baik dengan fokus melakukan pengawasan terhadap pemerintah sekaligus melayani masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, anggota DPR fraksi Gerindra Dasko kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi pimpinan DPR RI periode 2024 hingga 2029. Dan Dasko berkomitmen akan menuntaskan program yang belum terselesaikan sekaligus meningkatkan kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko kembali menduduki posisi pimpinan DPR RI untuk periode 2024-2029. Terdapat 3 hal yang disampaikan Dasko, yakni akan menyelesaikan berbagai program yang belum selesai di periode sebelumnya. Selain itu, peningkatan kinerja DPR dalam menjalankan fungsinya menjadi hal yang akan difokuskan. Lebih luas, berbagai terobosan baru yang bermanfaat bagi bangsa dan negara juga akan direalisasikan guna memberi solusi tantangan ke depan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk periode ke depan. Yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Dari Jakarta, Muhammad Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2024 hingga 2029. Pemilihan tersebut menggunakan proses pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu kemarin dan diikuti sebanyak 151 anggota DPD. Anggota DPR RI Sultan Bahtiar Najamuddin terpilih menjadi Ketua DPD periode 2024 hingga 2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPD. Meski pada saat awal persidangan dihujani sejumlah interupsi dari para senator dan sempat dilakukan skorsing oleh Ketua Sementara DPD RI Ismet Abdullah, dikarenakan adanya perdebatan terkait mekanisme pemilihan. Adapun dari hasil pemungutan suara yang diikuti sebanyak 151 anggota DPD RI, mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni Lanyala Mataliti meraup sebanyak 56 suara, sedangkan Sultan Bahtiar Najamuddin meraup 95 suara.
Sesuai jumlah surat suara yang telah dihitung, maka perolehan suara dari masing-masing calon paket pimpinan DPD RI sebagai berikut. 1. Calon paket pimpinan dengan Ketua AA Lanyala Mataliti sebanyak 56 suara. 2. Calon paket pimpinan dengan Ketua Pak Sultan sebanyak 95 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut, sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B, bahwa calon paket pimpinan DPD yang memperoleh suara paling sedikit 50% ditambah 1 dari jumlah seluruh anggota yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna DPD ditetapkan sebagai calon paket pimpinan DPD terpilih. Dengan demikian, maka calon paket pimpinan DPD RI terpilih periode 2024-2029 adalah 1. Ketua Sultan Najamuddin. Wakil Ketua Ibu Ratu Hemas. 3. Wakil Ketua Pak Yoris. 4. Wakil Ketua Bapak Tamsil Indrum. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan sementara MPR menggelar rapat gabungan bersama 8 pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu malam kemarin. Dan dalam rapat gabungan ini telah menyepakati bahwa anggota DPR dari Gerindra yaitu Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 2024 hingga 2029. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan nama Wakil Ketua MPR periode 2019 hingga 2024 Ahmad Muzani untuk menjadi pimpinan MPR periode 2024-2029. Usulan tersebut diserahkan dalam rapat gabungan yang digelar pimpinan sementara MPR bersama 8 pimpinan fraksi-fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu malam. Nama Ahmad Muzani pun telah disepakati oleh pimpinan sementara MPR dan 8 fraksi yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Selain itu, nantinya pimpinan MPR akan diisi wakil ketua yang merupakan utusan masing-masing fraksi partai yang terdiri dari 8 orang perwakilan fraksi dan 1 perwakilan DPD RI. Jadi teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini, tanggal 2 Oktober 2024, rapat gabungan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi kelompok DPD, fraksi MPR dan kelompok DPD yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin. Namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelipkan harapan kepada 580 anggota legislatif terpilih yang sudah sah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Dan KPK berharap para anggota DPR baru dapat berkomitmen menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap wakil rakyat baru dilantik memiliki komitmen kuat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana menjadi undang-undang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang bakal semakin mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Pemasukan negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga lebih efektif. Ya, KPK menaruh harapan tinggi pada anggota DPR periode 2024 sampai dengan 2029 yang telah dilantik untuk melakukan penguatan pemberantasan korupsi. Melalui fungsi legislasi, KPK berharap, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan atau ditanyakan, pengesahan
RUU perampasan aset menjadi prioritas sehingga kita meyakini pemberantasan korupsi sebagai law enforcement sekaligus dapat menjadi aset recovery yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui PNBP. KPK juga meyakini para anggota DPR terpilih akan memegang teguh komitmennya untuk menjalankan peran politiknya secara berintegritas, sehingga setiap proses politik dalam penyusunan kebijakan publik maupun pengawasannya adalah semata-mata dalam rangka kemaslahatan rakyat dan menghindari praktik-praktik korupsi. Lebih lanjut, Tessa meyakini ratusan legislator terpilih bakal berkomitmen menjalankan peran politik di parlemen secara berintegritas dan menjauhi praktik korupsi, sehingga kebijakan yang dibuat dapat bermanfaat bagi rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komedian Alfian Syah Bustami atau yang akrab disapa Komeng resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2024 hingga 2029. Dan saat diwawancarai secara eksklusif bersama Simpo TV, Komeng tak henti-hentinya mengeluarkan aksi lucunya. Salah satunya adalah mengaku baru pertama kali menginjak kaki di gedung parlemen. Terdapat momen unik dalam pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024-2029. Salah satunya berasal dari komedian kondang Alfian Syah Bustami alias Komeng yang baru saja resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI pada Selasa 1 Oktober 2024. Detik-detik jelang pelantikan, layar yang berada di ruang rapat paripurna menampilkan wajah Komeng yang tengah duduk mengenakan jas hitam serta dasi merah. Lantas sejumlah anggota dewan yang berada di dalam ruangan spontan meneriakan slogan khas Komeng, yaitu "Uhuy". Menanggapi hal itu, Komeng menyampaikan dirinya biasa saja, bahkan berkelakar dengan mengaku merasa senang karena dirinya tidak diteriaki maling. Selain itu, Komeng juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan Hari Komedi usai terpilih menjadi senator periode 2024-2029. Bisa dijelaskan nggak nih perasaannya gimana nih udah dilantik sebagai anggota DPD RI ini? Saya nggak punya perasaannya. Ya gimana, senang kah? Atau gimana nih? Ya sesuatu aja. Orang baru menginjak pertama kali. Gimana kesana nih dari Bang Komeng sendiri? Kan katanya pertama kali menginjak gedung Senayan nih, gimana nih? Kalau nginjak sih, kalau nginjak secara ya enggak ya, karena ini saya yang bangun kan. Itu zaman Bung Karno. Karena gedung saya juga kan dekat itu di sebelah GBK Gelora Bung Komeng. Jadi Bang, targetnya apa sih Bang di DPD nanti? Targetnya yang pertama Hari Komedi. Yang kedua seni hiburan untuk masyarakat diberikan secara gratis. Bang Komeng, tadi kan juga pas pelantikan tadi kan pas di muka Bang Komeng sendiri kan pada teriak "Uhu", ini gimana dari reaksi Bang Komeng sendiri? Nggak apa-apa, saya senang daripada muka saya nongol teriak maling. Ya, maaf ya, udah mau mulai. Oke, baik, terima kasih Bang Komeng. Terima kasih Bang Komeng. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Jamaluddin Malik mengenakan kostum Ultraman ke gedung DPR menjelang dilantik sebagai anggota DPR 2024 hingga 2029. Dan Jamaluddin menjelaskan alasannya memilih kostum Ultraman sejak masa kampanye. Dan berikut wawancara reporter Jihan Nabila dan juru kamera Rona Bayu dengan sosok Ultraman di gedung DPR. Ya baik, Festi dan juga Tiara, memang untuk hari ini memang baru saja tadi telah ditetapkan pimpinan DPR RI yang baru periode 2024-2029 dan kini saat ini saya juga sudah bersama dengan Jamaluddin Malik dari anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 2 fraksi Partai Golkar. Selamat malam Pak Jamaluddin. Selamat malam Mbak. Oke. Pak, ini tadi kan pagi kita lihat juga ini kan Bapak ini memakai baju kostum Ultraman ini berbeda sendiri, tidak memakai baju formal dari yang lainnya. Ini tuh ceritanya seperti apa sih nih Pak? Jadi karena saya tidak punya uang, jadi saya memilih waktu kampanye itu menggunakan cara-cara kreatif.
Nah, pengenalan kampanye itu macam-macam, cuman rata-rata menghabiskan banyak biaya. Nah, kita membuat kampanye dengan metode yang sangat murah, dengan mensiasati aturan yang ada di KPU. Jadi aturan yang ada di KPU itu, kertas suara itu tidak ada fotonya. Jadi saya berpikir, ngapain saya pasang foto? Lalu saya tercetus Ultraman karena dia adalah lambang dari pahlawan. Gitu, Mbak. Ya. Tadi kan juga Pak Jamaludin kan menyebutkan kalau misalkan untuk memakai baju Ultraman ini kan untuk membasmi kejahatan nih. Ya. Betul kan ya? Betul ya? Ya, betul. Jadi Ultraman ini kan sudah memberi contoh ya, dia melawan monster untuk menjaga bumi. Dan itu sudah saya lakukan, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi saya bersama lembaga bantuan hukum saya, GJL, itu sudah memberikan, saya sendiri sudah memberikan 860 advokasi sosial secara gratis, di mana banyak sekali orang-orang kecil terdolimi yang kita bantu, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Itu salah satu cara saya membasmi kejahatan. Karena apa? Dengan kita bantu orang-orang yang tidak punya, maka hukum ini tidak dikuasai oleh orang-orang, hanya orang-orang yang berduit. Gitu, Mbak. Pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin kita baru saja menggelar pelantikan dari pimpinan DPR, DPD dan juga MPR RI. Seperti itu ya saya dan juga pemirsa, kita melihat banyak sekali antusias yang sangat luar biasa dari seluruh 580 anggota DPR yang sudah terpilih, 152 dari anggota DPD RI, seperti itu ya, banyak sekali keunikan. Dan juga pada saat pelantikan dan juga penetapan pimpinan DPR RI ini sangat berjalan dengan mulus. Betul. Seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga pada tanggal 1 Oktober 2024 banyak sekali generasi muda yang akhirnya terpilih menjadi anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Di mana memang harapan kita sebagai Gen Z ini bisa menyerap aspirasi segala generasi muda agar nantinya bisa diserap oleh pemerintah nanti ke depannya, Festi. Oke, dan Rising Star Politik dari Sufmi Dasko Ahmad ini kembali memimpin ataupun jadi seorang pimpinan DPR RI, dan juga Puan Maharani, wanita yang sangat luar biasa ini kembali juga menjadi ketua DPR RI. Banyak sekali keunikan yang pada saat berlangsungnya pelantikan di DPR ini ada Ultraman. Betul. Seperti itu ya, di mana para seluruh anggota DPR RI ketika spontan mengucapkan kata uhuy karena di situ ada komeng, seperti itu ya. Ini sangat luar biasa sekali, dan tidak hanya melihat dari secara komedinya saja ataupun dengan keunikan-keunikan yang ada di dalamnya, tapi juga kita berharap seluruh anggota 580 anggota DPR RI dan juga 152 yang telah terpilih dari anggota DPD RI ini bisa terus mengembangkan tugasnya dengan sangat baik dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan juga negara. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Ketua DPP Partai PDIP Puan Maharani masih merahasiakan jadwal pertemuan antara Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan juga sempat mengatakan kedua ketua umum partai politik ini dipastikan akan bertemu jika waktunya dinilai sudah tepat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PDIP Puan Maharani saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri sama-sama punya keinginan untuk segera bertemu. Namun pertemuan kedua tokoh tersebut belum terwujud dikarenakan belum menemukan waktu yang tepat. Dirinya pun menilai tempat bukanlah menjadi hal penting untuk melaksanakan pertemuan, melainkan pertemuan tersebut yang menjadi utama. Ya insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu di tempat yang asik. Ya, tempat kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra menyebut rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat ini tengah dikomunikasikan. Dan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko mengungkapkan dari kedua pihak tengah melakukan pencocokan terkait waktu pertemuan. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah mencuat. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Gerindra Dasko menjelaskan bahwa komunikasi intens tengah terjalin di antara kedua belah pihak. Komunikasi disebut hanya tinggal mencocokkan jadwal waktu dan tempat pertemuan kedua tokoh tersebut. Jadi sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden menanggapi perihal rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan Jokowi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan untuk kemajuan bangsa. Presiden Joko Widodo menyambut baik soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers usai meninjau RSUD Keva Menanu Kabupaten Timur Tengah Utara. Kepada awak media, Jokowi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sebuah langkah baik untuk kemajuan bangsa. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Sebelumnya Prabowo menyampaikan rencana pertemuan dengan Megawati harapannya bisa terjadi sebelum pelantikan. Namun diketahui pertemuan tersebut secepatnya akan digelar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Puan Maharani angkat bicara terkait mekanisme pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan juga penentuan jumlah komisi dalam DPR untuk periode yang baru. Adapun keputusan mengenai jumlah komisi dan AKD akan dibahas bersama pimpinan fraksi dalam rapat pimpinan atau Rapim yang dilakukan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. DPR RI kini telah memasuki periode baru. Dalam hal ini, DPR akan membahas mengenai mekanisme pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD dan penentuan jumlah komisi di periode yang baru ini. Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029 Puan Maharani menyampaikan bahwa mekanisme tersebut akan ditentukan setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puan mengatakan bahwa penentuan jumlah komisi dan AKD akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di DPR dan melibatkan pimpinan fraksi-fraksi. Lebih luas, dirinya menekankan proses ini akan menjadi acuan dalam menjalankan tugas-tugas legislatif di DPR selama 5 tahun ke depan.
Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD. Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru. Itu dulu. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa juga buka suara mengenai adanya wacana penambahan komisi di DPR RI. Wacana penambahan alat kelengkapan Dewan itu nantinya akan disesuaikan dengan jumlah kementerian mendatang yang juga disebut-sebut akan bertambah. Saat menjelaskan bertambahnya jumlah alat kelengkapan Dewan DPR RI menjadi 13 komisi, nantinya akan disesuaikan dengan jumlah kementerian yang diwacanakan akan bertambah. Penambahan jumlah komisi tersebut akan menyesuaikan keseimbangan kerja di masing-masing komisi. Bahkan terdapat peluang komisi 1 yang akan dipecah lantaran terlalu banyak memiliki mitra kerja. Meski demikian, rencana tersebut akan dilakukan setelah adanya nomenklatur atau struktur organisasi dan tata kelola kementerian baru dari Presiden terpilih. Akan ada nanti komisi-komisi, kan kita juga belum tahu nanti nomenklatur dari pemerintah seperti apa kan gitu loh. Sehingga kita perlu kalaupun ada penambahan perlu menambah berapa komisi dan sebagainya. Itu nanti dilihat dari nomenklatur dari Presiden. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko membeberkan soal wacana penambahan jumlah komisi di DPR RI periode 2024 hingga 2029. Dan Dasko menyampaikan penetapan jumlah komisi di DPR nantinya akan mengikuti penetapan nomenklatur di Kabinet Pemerintahan mendatang. Wakil Ketua DPR RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Dasko menjelaskan penetapan komisi di DPR RI akan menyesuaikan penetapan nomenklatur kabinet mendatang agar penetapan komisi dan alat kelengkapan Dewan DPR RI dapat sesuai dengan mitra pemerintahan. Dasko mengungkapkan di periode sebelumnya beberapa komisi di DPR memang memiliki banyak mitra kerja sehingga terkesan kewalahan. Ketua Harian DPP Gerindra ini pun menyebut kemungkinan DPR RI akan menambah jumlah alat kelengkapan Dewan paling tidak 1 hingga 2 komisi baru. Ya, nanti termasuk penetapan komisi-komisi akan mengikuti waktu dari penetapan nomenklatur supaya nanti penetapan komisi dan AKD itu pas kan dengan mitra pemerintah. Demikian. Ya, kita kan kalau ngelihat juga dengan kepadatan komisi dan AKD sekarang yang memang ada satu dan beberapa yang numpuk. Nah, itu kita perkirakan akan menambah kira-kira 1 atau 2 komisi. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pelantikan anggota DPR dan juga DPD RI pada beberapa waktu lalu tak hanya sekedar pelantikan seremonial biasa. Di tengah pelantikan wakil rakyat, isu pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut menjadi sebuah sorotan. Lantas bagaimana komposisi koalisi dan oposisi di gedung parlemen nantinya jika memang PDI Perjuangan bergabung dengan Prabowo Gibran? Kita sudah membahasnya bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Abdul Hakim MS. Berikut wawancaranya. Pemirsa, masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan pembicaraannya Bang Ab ini terkait tadi bahwasanya ada 8 parpol yang akhirnya masuk ke ataupun terpilih di atas ambang batas parlemen Bang Ab. Dan kalau kita ketahui bahwasanya 8 parpol ini adalah didominasi oleh Kimples sendiri. Bang Ab sendiri menilainya bagaimana, apakah nanti dengan adanya dominasi dari Kimples sendiri ini akan mempermudah pemerintah dalam mengeluarkan segala kebijakan? Bang Ab melihatnya bagaimana? Bahkan indikatornya tidak hanya didominasi sama Kimples. PDIP punya peluang besar untuk masuk bergabung. Bergabung ya. Kalau kita lihat kemarin sempat kita bahas bahwa kalau kita merujuk pada indikator-indikator fakta politik yang terjadi di DPR kemarin dan beberapa statement-statement orang-orang penting PDIP, probabilitas untuk PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran sangat besar. Dan jika ini terjadi, maka Kimples tidak mendominasi lagi, tapi 100% 8 parpol yang ada di DPR akan berada di
belakang Pak Prabowo Gibran untuk mengasuh pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Dan ini tentu adalah menjadi kabar baik karena dengan begitu Pak Prabowo nanti cukup bisa fokus untuk segera mengeksekusi semua janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat, dan rencana program-program nanti yang akan dieksekusi cukup leluasa untuk dijalankan. Tentu ini akan menjadi indikator baik terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Bang, terkait dengan kemungkinan ataupun probabilitas PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, kemarin juga ada sempat ada momen yang cukup menarik perhatian di mana ada momen akrab antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto setelah pelantikan anggota DPR, terlihat mengobrol, terlihat ada sedikit tertawa, dan apakah ini menunjukkan bagaimana peluang PDIP untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini semakin besar, Bang? Iya, sebelum itu saya sebetulnya menunggu momen kemarin untuk siapa komposisi pimpinan DPR ini yang akan terpilih menjadi ketua DPR. Karena sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, bahwa pengisian proses pimpinan DPR akan tetap mengikuti rute Undang-Undang MD3. Seperti tahun 2019. Nah, indikator ini ketika Mbak Puan nanti itu benar-benar menjadi ketua DPR dan tidak ada dinamika yang terjadi ketika penetapannya dan kemarin itu terjadi, saya cukup meyakini bahwa Pak Prabowo Gibran, Bu Mega atau PDIP akan segera punya indikasi kuat untuk bergabung. Nah, kemarin juga kemudian ditambah ada bisik-bisik antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan. Bahkan statement orang penting di sekeliling Bu Mega, yaitu Mbak Puan dan Said Abdullah yang waktu periode lalu menjadi ketua Banggar, itu pertemuannya sepertinya sebelum tanggal 10 Oktober sepertinya. Nah, kalau melihat indikator ini maka sinyal kuat bahwa PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo semakin lebar. Dan peluangnya kalau saya lihat 99% lah itu. 99%. Iya. Berarti kalau karena misalkan 2 nama sudah disiapkan. Oke, berarti kalau misalkan nantinya PDIP ini akan bergabung, berarti tidak ada oposisi dari pemerintah sendiri, Bang? Nah, kemarin saya sudah sempat bahas itu, bahwa kadang-kadang kita agak cukup rancu dalam pemahaman konsep oposisi. Yang perlu kita pahami, kita Indonesia menganut sistem presidensialisme. Apa itu sistem presidensialisme? Dalam sistem presidensialisme sebetulnya tidak dikenal kata oposisi. Karena oposisi itu hanya dikenal dalam sistem parlementer. Nah, kenapa kemudian sistem oposisi ini banyak mengemuka? Karena kadang-kadang kita menurut pemahaman demokrasi itu selalu harus ada yang mengkritik. Nah, padahal dalam sistem presidensialisme, kritik itu meskipun misalnya Pak Prabowo ini kan dari Partai Gerindra, kemudian nanti anggota-anggota DPR yang dari Partai Gerindra sudah dilantik, saat dilantik itu juga maka dia adalah menjadi pengawas dan pengkritik utama Pak Prabowo. Jadi untuk di presidensialisme itu kritik itu diserahkan pada lembaga penting yang namanya DPR, tidak harus menjadi oposisi. Dan eksekutif ketika akan menjalankan kegiatannya maka dia akan mendapatkan pengawas utama, kalau dalam bahasa teorinya watchdog namanya, anjing penjaga itu dari DPR. Nah, kenapa kemudian ini banyak muncul kalau nanti tidak ada posisi, nanti tidak akan ada pengkritik? Konsep presidensialisme tidak demikian. Sehingga nanti kalau 100% itu nanti DPR menyatakan mendukung, bukan berarti itu kemudian nihil kritik. Bahwa DPR yang sudah dikonsepkan dalam presidensialisme, mereka akan menjadi lembaga yang akan mengawasi total kinerja eksekutif. Nah, saat ini bagaimana kalau kemudian tidak ada yang berseberangan? Nah, ini masyarakat sipil juga harus cukup turut andil, dan ini sebetulnya posisi yang cukup baik. Karena saya kadang-kadang punya tesis baru. Saat ini seandainya Indonesia itu bisa menyatukan pemimpin-pemimpinnya tanpa konflik memadai, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Dan tesis saya, ini sebetulnya tidak disukai oleh banyak negara. Karena ini akan menjadi ancaman serius, Indonesia akan bisa melanting menjadi negara yang sekarang berkembang untuk bisa menjadi negara maju.
Artinya bersatunya para elit-elit politik, para pemerintah dan partai-partai politik untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran nanti justru menjadi sinyal baik bagi pemerintahan Indonesia selama 5 tahun ke depan, Bang. Sejatinya demikian, bahwa kalau seandainya pemimpin-pemimpin ini rukun, tentu konflik akan bisa diredam dan stabilitas politik bisa tercipta. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka kemampuan kita untuk melompat jauh lebih tinggi itu menjadi leluasa. Contoh paling sederhana, kemarin sudah sempat saya singgung bahwa misalnya nih, kita ambil salah satu contoh sebuah kebijakan eksekutif, memindahkan ibu kota negara. Sejak Presiden Soekarno ini sudah terwacanakan. Tapi kenapa baru ketika Presiden Joko Widodo itu bisa tereksekusi? Stabilitas politik tercipta. Jadi jika stabilitas politik ini tercipta, maka hal itu akan membuat kinerja eksekutif menjadi leluasa. Hanya catatannya, jika kemudian ini bisa menjadi 100% akan di belakang Pak Prabowo, yang sangat dikhawatirkan oleh pegiat-pegiat demokrasi itu adalah ada gium yang cukup luar biasa dalam dunia politik. Apa itu? Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Orang itu yang punya kewenangan mutlak, dia pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya. Itu ada gium politik itu. Nah, untuk membatasi itu, maka dalam parlementer ada disebut oposisi. Dalam presidensial diciptakan lembaga DPR untuk mengawasi total kinerja eksekutif. Nah, pemahaman konsep ini yang kemudian kadang-kadang kita agak cukup rancu karena kiblat kita untuk presidensialisme itu adalah Amerika. Cuma di Amerika sudah cukup mapan, bisa didikotomikan. Meskipun banyak partai yang ada di sana, tapi mereka akan mengkerucut bergabung pada salah satunya, Partai Republik dan Demokrat. Sebetulnya cukup ideal sistem presidensialisme itu ketika sistem kepartaiannya menjadi sederhana seperti Amerika. Nah, multipartai seperti kita ini memang agak cukup merumitkan dalam sistem presidensialisme terkait banyak kepentingan nanti yang akan bertarung. Nah, dalam konteks ini sebetulnya oposisi harus berasal dari mana? Dari DPR. Itu konsep dasar presidensialisme. Nah, ketika nanti ini tidak ada perdebatan, tentu kan ini akan mempermudah. Makanya dalam pembangunan sebuah negara, sering saya ulang, sekarang dua madhab besar yang sedang bertarung, dan ini juga menjadi kajian di dunia akademis tentang apakah kita ini harus mendahulukan pembangunan politik terlebih dahulu, ataukah kita ini akan mengedepankan pembangunan sektor ekonomis terlebih dahulu. Nah, kalau pembangunan politik ini, maka kita sudah pernah mengalami, sudah pernah saya singgung kemarin, era Pak SBY itu adalah era pembangunan politik terbaik di sejarah Indonesia. 10 tahun itu oposisi berjalan dengan baik, yang waktu itu perannya dilakukan oleh PDIP, kemudian respon eksekutif juga tidak sarkas, tidak keras, tidak kemudian membantai semua pengkritik-pengkritik, itu berjalan dengan baik. Tapi implikasinya tiap hari politik gaduh. BBM naik Rp50, Indonesia seolah-olah mau pecah. Padahal di era Pak Jokowi, ketika stabilitas politik tercipta, naik 1.500, naik 1.000, naik ini, tidak ada persoalan memadai. Kenapa? Stabilitas politik tercipta. Akhirnya apa? Pembangunan politik bisa berjalan. Nah, sekarang kalau kita merujuk ini, pilihannya ada di mana? Kalau pembangunan politik terlebih dahulu yang akan kita kemukakan, maka kita agak cukup rumit untuk segera cepat bisa menjadi negara maju seperti yang terjadi di India dan kita sekarang. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh negara-negara yang memprioritaskan untuk pembangunan ekonomi dulu, kita bisa berkaca pada Cina, kita bisa berkaca pada Singapura. Ketika stabilitas politik tercipta dengan baik, apapun yang dilakukan pemerintah dalam konteks pembangunan ekonomi bisa cepat terakselerasi. Oke Bang, terkait juga bagaimana ada pimpinan DPR baru yang baru saja kemarin dilantik Bang. Ini ada Puan Maharani yang kembali menjadi Ketua DPR dan juga Dasko yang kembali jadi pimpinan DPR, dan ada 3 yang akhirnya digantikan atau yang menjadi digantikan. Dan Bang Ab sendiri menilainya bagaimana? Apakah memang ini nantinya ada stabilisasi politik lagi? Karena memang kalau kita ketahui bahwasanya Puan dan Dasko ini masih menjabat di pimpinan DPR sendiri Bang. Ya, ketika saya melihat komposisi pimpinan DPR, saya cukup optimis bahwa konsolidasi DPR bisa cepat dilakukan. 2 poros penting, sosok yang menjadi motor DPR di periode sebelumnya, yaitu Profesor Sumi Dasko dan Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang terpilih kembali, ini adalah
tokoh jangkar untuk konsolidasi semua undang-undang legislasi yang dilakukan oleh DPR. Itu kenapa proporsi keberhasilan menelurkan undang-undang DPR periode kemarin yang sebelum dilantik ini dibandingkan DPR 2014 ke 2019 sangat timpang. Misalnya kita ambil contoh indikator. Di 2014 ke 2019 itu undang-undang yang berhasil disahkan oleh DPR cuma jumlahnya berapa? 80. Dan ketika dua sosok sentral ini yang terpilih kembali ini menjadi yang terpenting di DPR, 225 undang-undang berhasil disahkan oleh DPR periode yang baru diganti kemarin itu. Nah, kondisi ini tentu akan menjadi optimis baru karena dua orang sentral ini akan tetap berada di DPR untuk melakukan konsolidasi mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Dua sosok ini kalau saya boleh keluarkan istilah memang Mbak Puan ini sosok yang tidak terlalu mengemuka tapi cukup penting. Kemudian Sufmi Dasko ini adalah sosok yang cukup mumpuni dalam melakukan orkestrasi sebagai dirijen mengelola undang-undang yang akan ditelurkan. Nah, kedua sosok ini saya juga melihat menjadi kunci berhasilnya 225 undang-undang disahkan pada DPR periode tahun lalu. Dan kemudian kalau kita melihat komposisi tiga yang lainnya, ini adalah sahabat dekat semua ini. Tidak ada sekat, misalnya celah luka yang membatasi komunikasi mereka seperti misalnya saya ambil contoh tokoh politik kita Pak SBY dan Bu Mega yang agak cukup sulit bersatu misalnya. Mungkin juga ini akan terjadi Pak Jokowi dan Bu Mega gitu. Nah, di antara lima ini nggak ada yang seperti itu. Mereka ini adalah kawan dekat, pemahaman satu sama yang lain cukup baik, sehingga saya cukup optimis sih dengan 5 komposisi pimpinan baru ini konsolidasi untuk menciptakan stabilitas politik akan bisa tercipta. Bang Aap, kalau kita berbicara terkait Sufmi Dasko dan juga Puan Maharani, kita tidak bisa lepas lagi-lagi tadi terkait dengan bagaimana probabilitas PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau kita berbicara terkait dengan PDIP atau dengan secara khususnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini kan hubungannya memang tidak ada masalah, akur-akur saja. Tapi mungkin kalau dari kacamata masyarakat juga ada hubungan antara PDIP dengan Gibran yang mungkin kita tahu memang Gibran saat ini memang masih statusnya masih di PDIP, tapi ada hubungan yang cukup susah. Atau ketika nanti PDIP benar-benar masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, apakah ini justru akan menjadi langkah baik untuk memperbaiki hubungan antara Gibran dengan PDIP atau seperti apa, Bang? Ya, probabilitas dan variasi yang akan terjadi bisa seperti yang Mas Arief ceritakan. Probabilitasnya bisa memperkuat hubungan, probabilitas yang lain juga bisa nanti ini akan membuat situasi menegang di dalam. Tapi kalau saya melihat dengan selesainya nanti seandainya Bu Mega dan Pak Prabowo itu bertemu yang disinyalir akan terjadi sebelum 10 Oktober, tentu hal-hal ini akan dibicarakan beliau berdua. Dan saya sangat berharap Pak Prabowo gaya kepemimpinan yang merangkul ini akan terus bisa terwadahi sehingga kepentingan-kepentingan politik yang kadang-kadang tidak bisa terwadahi karena ego bisa dikesampingkan. Nah, kalau ini bisa terjadi, ini sangat tergantung bagaimana Pak Prabowo dalam melit 5 tahun ke depan, dan sepertinya Pak Prabowo sudah tidak terlalu, kalau dalam pandangan pribadi saya, mengedepankan ego dalam sektor-sektor yang seperti itu. Demokrasi yang dibangun sejak Pak Prabowo ini bergabung dengan Pak Jokowi mulai cukup lunak dan memperlakukan filosofi Jawa. Saya tidak bermaksud untuk mengambil ini, yang saya tahu adalah filosofinya ini. Filosofi Jawa itu adalah sangat mengedepankan kerukunan. Syaratnya bisa tercipta kalau ada tepos liro, tenggang rasa, saling menghargai dan memahami posisi masing-masing. Nah, kalau ini nanti tetap dilanjutkan Pak Prabowo, saya yakin itu tidak akan menjadi variabel serius untuk menghalangi pemerintahan Pak Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Oke Bang, terakhir Bang, ini bagaimana nantinya kan anggota DPR terpilih ataupun pimpinan yang sudah baru saja ini kan, menurut Bang Aap sendiri, apakah PR utama dari DPR sendiri untuk menjalankan pemerintahan nanti mendatang? Kalau tadi merujuk pada pernyataan Ketua DPR yang melakukan konferensi pers setelah menerima palu serah terima dari pimpinan yang baru dan pimpinan yang akan
yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan, maka satu, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa segera pimpinan yang baru akan melunasi utang-utang yang masih belum ada. Kita tahu ada 3 undang-undang yang kemarin menjadi sorotan publik, ada undang-undang PPRT, perlindungan pembantu rumah tangga, ada undang-undang perampasan aset, kemudian ada undang-undang hukum adat, ini akan segera dituntaskan, dan ketika saya pikir Pak Dasko ini tidak akan ada di DPR lagi gitu. Ternyata masih melanjutkan. Jadi saya cukup optimis nanti bisa terlunasi. Kemudian tantangan ke depan adalah segera melakukan untuk mengisi alat kelengkapan dengan profesional. Artinya memang mereka dari partai politik tapi harus diisi sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi di sektornya masing-masing. Dan terakhir yang saya cukup bahagia, transisi kekuasaan pertama di lembaga yang paling penting di Indonesia dalam konteks demokrasi kita, yaitu DPR, terjadi dengan sangat halus. Tidak ada goncangan cukup berarti, tidak ada turbulensi. Yang ini saya berharap terus berlanjut nanti ke pimpinan DPD yang kemarin juga sudah dilaksanakan. Kemudian tanggal 3 Oktober akan memilih calon pimpinan MPR. Dan ketika ini saya melihat menjadi indikator baik untuk nanti juga mulusnya pelantikan Pak Prabowo untuk transisi kekuasaan yang paling tinggi yaitu presiden. Saya berharap nanti tidak ada dinamika politik yang cukup memadahi terkait dengan penyusunan kabinet sehingga nanti akan mengganggu proses pelantikan, sehingga nanti ketika Pak Prabowo memutuskan deadline-nya tanggal 15 komposisi kabinet selesai, 20 Oktober dilantik, 21 Oktober akan melantik kabinet baru. Dengan komposisi ini kita berharap optimisme untuk segera kita bisa melanting dari negara berkembang menjadi negara maju di 2045 Indonesia Emas bisa terrealisasi. Amin. Terima kasih Bang Aap sudah hadir di Menyapa Pagi Simpo TV dan juga membahas terkait dengan bagaimana pelantikan anggota DPR dan juga kemarin penetapan pimpinan DPR. Dan ini masih satu hal yang kita nantikan bersama adalah bagaimana sikap yang akan diambil oleh PDIP nantinya, apakah bergabung ke dalam kepemimpinan Prabowo Gibran atau justru menjadi oposisi. Kita tunggu 2 pekan ke depan. Kita tunggu 2 pekan ke depan. Oke pemirsa, baik saja itu saja yang tadi kita obrolin bersama Bang Aap. Tetap bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana pasca serangan Israel ke Lebanon, militer Iran menghujani langit kota di Tel Aviv dengan ratusan rudal balistik hipersonik. Perdana Menteri Israel mengecam tindakan Iran serta akan melakukan serangan balasan ke depannya. Lantas bagaimana situasi konflik ini ke depannya? Berikut informasinya. Konflik berkepanjangan terus hadir di kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Beberapa waktu lalu, militer Iran berhasil memenuhi sumpahnya untuk membalas serangan Israel sesaat setelah kematian pemimpin Hamas dan Hizbullah. Melalui rekaman video dari sosial media, tampak langit Israel berhasil dihujani lebih dari 180 rudal balistik hingga hipersonik. Ratusan rudal tersebut ditembakkan usai tindakan keji sebelumnya yang dilakukan militer Israel, IDF, dengan cara menginvasi Lebanon serta menargetkan infrastruktur Hizbullah. Namun dalih target Israel dialihkan dengan membombardir berbagai fasilitas sipil seperti kamp pengungsi serta meluluh lantahkan markas besar kelompok Hizbullah. Serangan ini menyebabkan berbagai orang penting kelompok Hizbullah tewas. Kendati demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyorot serangan yang dilakukan oleh Iran dapat digagalkan dengan mudah berkat sistem pertahanan udara Iron Dome negara tersebut. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. Usai konflik yang saling serang ini, sejumlah sumber menyebut bahwa pihak Israel akan mendeklarasikan perang fase baru ke depannya meskipun melibatkan banyak negara di kawasan Timur Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia merespon eskalasi serangan yang diluncurkan militer Iran ke beberapa titik di negara Israel kemarin. Atas peristiwa ini, Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri guna meredam kemungkinan eskalasi secara masif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, menyampaikan keprihatinan yang saat ini tengah terjadi di kawasan Timur Tengah. Serangan Iran terhadap Israel menjadi berkecamuk pasca serangan mematikan tentara Israel, IDF, di Lebanon beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Roy khawatir bahwa eskalasi ini dapat memberikan potensi perang dengan skala yang lebih besar lagi akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB di New York lalu. Mewakili Indonesia, Kemlu turut mendesak seluruh pihak untuk menahan diri atas peristiwa ini. Atas peristiwa tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB agar dapat mengadakan pertemuan intensif dan lugas guna meredam ketegangan yang kian tak terbendung di Timur Tengah. Adapun keselamatan warga negara Indonesia, WNI yang sedang berada di kawasan konflik sedang dalam tahap evakuasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di kawasan tersebut. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing. Demikian yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Lebih lanjut, pemerintah akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh perwakilannya di kawasan konflik guna memastikan keselamatan WNI ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana dalam ajang Homeless World Cup 2024, tim Indonesia menunjukkan kembali semangat yang sangat luar biasa. Kini timnas Indonesia finish di peringkat keempat dan mengulangi sejarah pada tahun 2012 silam. Tim Indonesia dalam ajang Homeless World Cup 2024 yang diselenggarakan di Hanyang University Seoul, Korea Selatan kembali menunjukkan semangat yang luar biasa. Timnas Indonesia kini finish di peringkat keempat dan juga mengulangi sejarah pada 2012 silam. Indonesia juga sebelumnya sukses memuncaki klasemen grup C dengan meraih 21 poin, hasil dari 6 menang mutlak, sekali menang penalti dan sekali kalah penalti pada babak perempat final saat Indonesia berjumpa dengan Irlandia. Sebelumnya Indonesia gagal melaju ke final usai kalah dari Inggris. Indonesia berjumpa Lituania di perebutan juara ketiga. Lagi-lagi Indonesia kembali kalah dengan skor 1-2 dan hasil itu membuat Indonesia harus puas finish di urutan keempat. Meski hanya finish keempat, namun capaian itu mengulangi prestasi tahun 2012 saat HWC digelar di Meksiko. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menyerahkan sebanyak 769 unit alat peralatan pertahanan dan juga keamanan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
Dan nantinya Alpa Hankam yang akan diberikan kepada 3 matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Sebanyak 769 unit alat peralatan pertahanan dan juga keamanan atau Alpa Hankam diserahkan langsung oleh Kementerian Pertahanan secara simbolis melalui Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Penyerahan kendaraan pertahanan dan juga keamanan diterima langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang turut didampingi oleh Kepala Staf 3 Matra TNI. Alpa Hankam yang diserahkan diantaranya berupa kendaraan tempur, kendaraan taktis, kendaraan khusus, sepeda motor listrik, kendaraan operasional hingga kendaraan angkutan pasukan. Dari 769 unit Alpa Hankam yang dibuat PT Pindad yang diserahkan, diantaranya 23 unit Panzer Pandur, 8 unit tank Harimau, 9 unit Panzer Anoa. TNI telah menerima alat peralatan pertahanan keamanan dari pemerintah. Dalam hal ini melalui Kementerian Pertahanan, yaitu berupa kendaraan, panser, tank, kendaraan lainnya sejumlah 769 unit. Dan ini akan nanti diserahkan kepada, distribusikan kepada TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan target pengembangan klaster pertanian modern di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Tengah. Dan di lokasi tersebut akan disiapkan lahan sekitar 500.000 hektar yang dapat digarap petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku diminta Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto membangun pertanian modern. Menurutnya saat ini tengah dilakukan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Mentan menetapkan target pengembangan klaster pertanian modern di beberapa daerah strategis, termasuk Kalimantan Tengah, di mana di lokasi tersebut akan disiapkan lahan sekitar 500.000 hektar yang dapat digarap petani dan diklaim menghasilkan minimal 2 kali panen dengan produktivitas 5 ton per hektar. Mentan menjelaskan sebuah mimpi besar untuk bisa menyetop impor, serta terciptanya swasembada pangan di Indonesia. Hal tersebut ditargetkan paling lambat akan selesai dalam 3 tahun. Kami akan membangun klaster, 500 ini klaster. Apa klasternya? Klaster ini adalah klaster pertanian modern sejajar dengan negara maju seperti Amerika, Brasil, Korea Selatan, Taiwan, yang sudah maju pertaniannya, Jepang. Itu sejajar. Mulai dari hulu, hilir, itu menggunakan teknologi tinggi. Tak hanya itu, cetak sawah disiapkan untuk mendorong produktivitas para petani dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Menyapa Pagi di Sinpo TV. Dan jangan lupa terus ikuti segala media sosial dari Simpo TV, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Dan tentunya informasi menarik terkait dengan perpolitikan Indonesia akan terus kami hadirkan di Menyapa Pagi Sinpo TV. Saya Fesi Ramadi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.